Ada seseorang yang ia telah membunuh 99 orang. Hidupnya penuh dengan maksiat. Dia seorang pemabuk, perampok, pezina, dan berbagai macam kemaksiatan lainnya. Kemudian terbersit di hatinya rasa untuk berubah, rasa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia pun mencari orang-orang yang alim yang ada di negeri itu. Hingga kemudian ia pun ditunjukkan kepada salah seorang yang dianggap alim di negeri itu. Akan tetapi orang ini hanya orang alim, bukanlah orang yang berilmu. Ia pun datang menemui orang itu. Kemudian ia menceritakan bahwasanya dia telah membunuh 99 orang. Ia adalah pemabuk, pezina, dan beragam kemaksiatan lainnya. Namun dia ingin bertaubat. Apakah Allah masih mungkin akan menerima taubatnya? Kemudian orang alim itu pun menjawab, tidak akan mungkin Allah akan menerima taubatmu. Dosa-dosamu terlalu besar. Engkau telah membunuh begitu banyak orang. Lantas orang itu pun membunuh orang alim tersebut sehingga genaplah menjadi 100 orang yang ia bunuh. Namun rasa ingin berubah, ingin kembali ke jalan Allah, tetap kokoh di dalam hatinya. Maka ia pun kemudian kembali mencari lagi orang yang alim yang ada di negeri tersebut. Hingga kemudian ia pun ditunjukkan kepada orang yang alim yang lainnya. Dan orang alim ini juga orang yang berilmu dan juga orang yang sangat bijak. Kemudian ia pun menceritakan bahwasanya ia telah membunuh 100 orang. Maka apakah mungkin Allah masih menerima taubatnya? Maka orang alim lagi bijak itu pun menjawab, iya, masih. Siapakah orang yang bisa menghalangi seseorang untuk bertaubat? Sungguh kasih sayang Allah sangat luas, ampunan Allah sangat luas. Akan tetapi kamu seperti ini juga dipengaruhi oleh lingkungan kamu yang tidak baik. Maka pindahlah kamu dari sini, pergilah kamu ke daerah fulan dan belajarlah di sana. Sembahlah Allah bersama mereka di sana dan janganlah engkau pernah kembali ke kampung halamanmu ini, karena perkampunganmu ini adalah tempat tinggal yang buruk. Maka pergilah orang itu. Setelah menempuh jarak kira-kira setengah perjalanan, maut ternyata lebih dulu menjemputnya sebelum ia sampai kepada tujuannya. Tatkala ruh akan keluar dari jasadnya, kemudian datang 2 malaikat secara bersamaan. Yang satu adalah malaikat azab dan yang satu adalah malaikat rahmat. Mereka pun kemudian berebut memperdebatkan siapa di antara mereka yang akan membawa ruh ini. Apakah malaikat azab sebagai tanda ini orang akan masuk ke dalam neraka, atau malaikat rahmat sebagai tanda, sebagai pertanda bahwa orang ini akan dimasukkan ke dalam surga. Hingga kemudian Allah pun mengutus malaikat yang lain untuk menjadi hakim di antara 2 malaikat itu. Dan pada akhirnya malaikat rahmatlah yang akan membawa ruh ini sebagai pertanda bahwa Allah telah mengampuni dosa orang ini, Allah menerima taubatnya, dan Allah akan masukkan orang ini ke dalam surga. Teman-teman semua, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini?
Pelajaran yang pertama adalah seseorang yang sedang ditimpa masalah besar hendaknya mendatangi seorang ulama yang mumpuni agar bisa memecahkan masalahnya dan memberikan solusi untuknya. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kisah ini memberitahu kepada kita semua tentang keutamaan orang yang berilmu daripada hanya sekadar ahli ibadah. Pelajaran yang ketiga adalah bagaimana luasnya ampunan Allah, luasnya rahmat Allah. Oleh karenanya, seberapa banyak pun maksiat yang sudah pernah kita lakukan, jangan ragu untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang keempat adalah Allah membalas hambanya sesuai dengan niatnya, sekalipun ia belum melaksanakan perbuatan yang diniatkannya. Pelajaran yang kelima adalah orang yang bertaubat hendaknya menjauhi di mana ia pernah melakukan perbuatan dosa, meninggalkan teman-temannya yang pernah membantunya dalam rangka perbuatan dosa, kemudian mencari tempat tinggal atau lingkungan yang baik yang akan membantunya untuk lebih dekat kepada kebaikan. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa saya kutip dari kisah ini adalah barang siapa yang ditanya tentang sesuatu dan ia kurang mengerti, hendaknya dia diam dan berkata wallahu a'lam. Kisah ini adalah kisah yang disebutkan dalam hadis sahih, hadis riwayat Bukhari nomor 3470 dan hadis riwayat Muslim nomor 2766. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.